Hari ini kita sudah masuk tanggal 1 Sya'ban. Jadi kurang 1 bulan lagi kita sudah masuk Ramadan. Maka kita bersiap-siap, semoga Ramadan kita lebih barokah daripada yang sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita lanjutkan kajian tafsir 1 hari 1 halaman. Kita masih membahas surah Al-Baqarah. Kita sudah sampai halaman 26, yaitu surah Al-Baqarah ayat 170 sampai 176. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa kita baca dengan dua macam bacaan. Misalnya pada kata qila lahum, ini boleh dibaca idgham menjadi qil lahum. Bal nattabi'u bisa dibaca idgham menjadi ban nattabi'u. Jadi lamnya lebur menjadi nun ya. Ban nattabi'u. Kemudian pada ayat 173 al-maitah boleh dibaca al-mayyitah sebagaimana qiraah Abu Ja'far. Demikian juga famanitturra. Ini boleh harakatnya dibalik. Ninya mestinya kasrah menjadi dhammah. Utturra toknya mestinya dhammah menjadi kasrah. Jadi dibalik ya. Famanitturra atau famanuttirra. Ini qiraah Abu Ja'far juga. Baik, adapun tafsirnya secara ringkas pada ayat 170 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza dan apabila qil lahum dikatakan kepada mereka ittabi'u ikutilah ma anzalallah apa yang telah Allah turunkan yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu wahyu. Qalu mereka mengatakan yaitu orang-orang kafir ban nattabi' bahkan kami mengikuti ma alfaina apa yang kami dapati alaihi di atasnya abaana nenek-nenek moyang kami. Maksudnya kesesatan yang mereka lakukan kami ikuti. Maka Allah mengingkari dengan pertanyaan awalau, apakah walaupun, apakah meskipun kana aba'uhum adalah nenek moyang mereka itu la ya'qiluna syai'an,
tidak berakal sedikit pun. Maksudnya mereka tidak punya akal, tidak punya pemahaman. Wala yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk sama sekali. Jadi orang-orang kafir itu sifatnya adalah menolak kebenaran. Kalau kebenaran disampaikan, mereka menjawab, kami pilih adatnya nenek moyang kami. Nah, maka sifat orang kafir ini jangan sekali-kali kita umat Islam menirunya. Adat harus ditinggalkan apabila menyelisih syariat. Adat menganggap bahwasanya riba boleh, pinjam 1 juta ya kembalinya harus 1.100.000. Adat mengatakan begitu. Nah, ini ternyata dalam Islam dilarang. Tidak boleh kita mengikuti adat. Ini sudah biasanya begini, jangan melanggar adat, nanti malah jadi pembicaraan orang. Nah, ini tidak benar. Adat kalau sesat ya harus ditinggalkan. Jadi yang diikuti itu adalah kebenaran, bukan adat. Sekali lagi, yang harus diikuti adalah apa? Kebenaran atau dalil, bukan adat. Karena sifat orang kafir yang disebutkan pada ayat ini ternyata sudah menjangkiti umat Islam. Banyak sekali contohnya. Misalnya undangan walimah misalnya, dikasih 1 piring makanan untuk setiap yang hadir. Dimakan sedikit sebagian saja, sisanya ditinggalkan. Katanya jangan dihabiskan karena bikin malu saja. Nah, ini tidak sesuai syariah. Syariah mengajarkan kita jangan mubadzir, dimakan semuanya. Kalau ditinggalkan itu namanya mubadzir. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." Ini termasuk ayat yang harus kita hafalkan, Pak. Surat Al-Isra ayat 26. Nomor berapanya kita tidak harus hafal ya, tapi minimal surat apa kita ngerti. Wala tubadzir tabdzira, jangan tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Tabdzir adalah teman-teman setan. Wa kana syaitanu rabbih kafura. Setan itu kafir kepada Allah. Berarti kalau kita tabdzir itu berarti kita juga melakukan sikap kekafiran, yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Islam ini kewajiban kita adalah apa? Ittabi'u ma anzalallah. Mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu wahyu. Dan wahyu ada 2, Al-Quran sama As-Sunnah. Maka di sini ma anzalallah ini jangan diartikan hanya Quran, salah. Quran itu diturunkan oleh Allah, Sunnah juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hanya mau ambil Quran tetapi dia buang sunnah Nabi, hadis Nabi, dia pasti akan sesat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau memberikan ancaman kepada umat akhir zaman, termasuk kita-kita ini. Beliau mengatakan, ala ketahuilah, inni utitul kitab, aku diberi oleh Allah Alkitab, yaitu Quran, wa mislahu ma'ahu, dan semisal Alkitab bersama dia. Maksudnya sunnah atau hadis. Maka Nabi itu mendapatkan hadis dari wahyu, sama juga. Quran juga dari wahyu, sama, nggak ada bedanya. Hanya bedanya kalau Quran itu langsung kalam Allah, kalau hadis itu lewat perantaraan malaikat Jibril, bukan langsung kalam Allah. Kemudian kalimatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ala yushiku rajulun syaba'an, nyaris akan muncul orang yang perutnya kenyang, ala arikatih, dia santai-santai di atas tempat tidurnya. Yaqul, dia mengatakan, alaikum bihadzal Qur'an, pegangilah Al-Qur'an saja. Fama wajadtum fihi min halal fa ahilluhu, yang dihalalkan Quran kita halalkan. Wa ma wajadtum fihi min haram fa harrimuhu, yang diharamkan Quran kita haramkan. Adapun hadis enggak perlu, kata orang ini orang sesat ini, akhir zaman ini sudah muncul, di masa Nabi belum ada, tapi kata Nabi yushik, nyaris ada, dan itu benar, sekarang sudah ada. Maka beliau mengatakan, ala ketahuilah, la yahillu lakum lahmul himaril ahli, tidak halal memakan daging keledai. Nah, keledai ini kalau dari Quran nggak ada dalilnya bahwa keledai haram, nggak ada. Haramnya keledai itu dalam hadis Nabi SAW. Maka kalau kita hanya mengharamkan yang diharamkan Quran, yang diharamkan hadis tidak kita haramkan, pasti kita sesat. Beliau mengatakan, wala kulli dhinabin minas sabuh, demikian juga yang memiliki taring dari binatang-binatang buas. Nah, ini oleh para ulama diambil dalil bahwasanya anjing adalah haram.
Nah, karena anjing dianggap termasuk zina bin minas sabu, ya. Meskipun mungkin sebagian orang tidak setuju kalau itu dianggap sebagai binatang buas, tapi inilah para ulama memahaminya begitu. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Dan ini karena hujan, kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Hadhihi rahmatullah mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Allah mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 171, wa mathalu, dan perumpamaan alladzina kafaru, orang-orang kafir, pasti perumpamaannya jelek, ya. Yaitu kamatsali, seperti perumpamaan alladzi yan'iku, orang yang dia itu menyeru, meneriaki, bima la yasma'u, dengan makhluk yang tidak mendengar, illa kecuali du'aan, sekedar seruan, wanidaan, dan panggilan, yaitu binatang-binatang maksudnya. Summun, orang-orang yang tuli, bukmun, orang-orang yang bisu, umyun, orang-orang yang buta, fahum, maka mereka orang-orang kafir itu la yaqilun, tidak berakal. Allah kalau membuat perumpamaan untuk orang-orang kafir, pasti perumpamaannya jelek, tidak ada yang baik. Kenapa? Memang mereka adalah orang jelek. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu pada surah An-Nahl ayat 60. Lilladzina la yu'minuna bil akhirah, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, matsalus saw, perumpamaan yang jelek. Contohnya bagaimana Allah memberikan perumpamaan yang jelek selain ayat tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-A'raf, dan ini lebih terkenal ayatnya, surat Al-A'raf ayat 179. Ulaikal an'am, orang-orang kafir itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi perumpamaannya orang kafir kayak hewan, kayak kire, kayak anjing, kayak babi dan sebagainya, bahkan lebih sesat daripada babi dan sebagainya. Karena babi itu masih zikir, masih wirid kepada Allah, sementara orang-orang kafir ini tidak zikir. Maka di sini Allah mengatakan perumpamaan orang-orang kafir, maksudnya di dalam kesesatan mereka, perumpamaannya adalah seperti orang yang memanggil hewannya, yang hewan itu tidak memahami kecuali hanya seruan saja. Kita punya kambing misalnya, kita bilang kepada kambing, hei kambing, sini. Ya, kambingnya nggak akan paham. Kambing telinganya mendengar suara sini itu paham, mendengar, tapi dia nggak paham maksudnya sini itu apa. Sehingga dia nggak datang kambing itu. Baru kalau kita membawa makanan untuk kambing, dia datang. Nah, dia pahamnya makanan, datang. Nah, orang kafir dalam kesesatannya itu mirip dengan binatang-binatang seperti ini yang mereka tidak paham apa-apa. Diajak ngomong ramudeng. Orang kafir juga begitu. Diberi penjelasan ini yang benar adalah menyembah Allah, menyembah selain Allah itu tidak benar, mengikuti adat itu sesat, yang benar adalah mengikuti wahyu. Telinganya mendengar kata-kata itu, tapi nggak bisa memahami. Karena itu tidak semua orang baca Quran dan dijelaskan bisa paham, nggak semua orang. Kalau kita alhamdulillah panjenengan mengikuti pelajaran tafsir begini paham, ini berarti Allah kasih panjenengan petunjuk. Orang kafir datang ke sini nggak paham, dia mendengar suara saya tapi nggak bakal paham. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan sa'asrifu an ayatiya, aku akan palingkan dari ayat-ayatku alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi, orang-orang yang sombong di bumi tanpa kebenaran. Nah, orang-orang kafir itu termasuk orang-orang yang sombong di bumi tanpa kebenaran. Mereka akan dipalingkan dari ayat Allah, tidak akan bisa paham terhadap ayat Allah. Ini surat Al-A'raf ayat 146. Ini juga termasuk ayat yang terkenal. Atau maksud ayat ini adalah perumpamaan orang kafir ketika menyembah arca-arca, ketika menyembah-nyembah, ketika manggil-manggil arca-arca, itu seperti manggil-manggil hewan yang tidak paham panggilan. Ini tafsiran pilihan Imam Tabari.
bahwa ini adalah bukan perumpamaan orang kafir dalam kesesatannya, tapi perumpamaan orang kafir ketika sedang menyembah Tuhan mereka. Tuhannya tidak mendengar sama sekali apa yang mereka ucapkan, karena memang Tuhannya hanya patung-patung dari batu yang tidak bisa mendengar apa-apa. Tapi tafsir ini oleh Imam Ibnu Katsir dianggap kurang bagus. Lebih bagus tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena di sini Allah mengatakan la yasma' illa du'a wa nidaa. Binatang-binatang itu telinganya mendengar tetapi enggak paham. Jadi telinganya masih mendengar, Pak, kalau binatang-binatang itu. Tapi kalau arca tadi dia enggak mendengar sama sekali. Kita datang kepada arca, kita mengatakan, "Pak Arca, saya butuh duit." Apakah dia mendengar? Enggak mendengar. Okay? Kalau binatang masih lebih bagus, masih mendengar, hanya enggak paham. Maka yang dimaksud oleh Allah, mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, itu maksudnya tuli dari mendengar kebenaran, nggak bisa menerima kebenaran. Bisu dari bicara kebenaran, nggak bisa ngomong kebenaran, ngomongnya mesti kesesatan. Umyun, buta, itu maksudnya tidak bisa melihat kebenaran. Karena itu dalam doa kita diajari oleh para ulama kita apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Ya Allah, tampakkanlah yang benar itu sebagai kebenaran dan berilah rizki kepada kami untuk bisa mengikutinya. Ini doa meskipun saya belum mendapatkannya dari Nabi, tapi ini doa sangat-sangat bagus dan sangat penting. Karena kadang-kadang kita itu bingung ikut yang mana. Pada waktu corona, sholat berjamaah apa di rumah? Sholat berjamaah 1 meter atau rapat, kadang-kadang bingung karena suara banyak sekali. Nah, ini perlu doa seperti ini, arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu. Kalau saya sudah yakin 100% bahwasanya fatwa-fatwa jarak 1 meter itu tidak benar. Kenapa? Mereka yang membuat fatwa asal muasalnya bukan dari para ulama, tapi asal muasalnya dari pemerintah. Padahal pemerintah itu tidak boleh menetapkan hukum kecuali dia sudah musyawarah dulu sama ulama. Kalau dia menetapkan sesuatu tanpa musyawarah ulama, maka sepakat para ulama wajib dilengsarkan. Mau di Indonesia mau di negara luar sama aja. Mereka menetapkan itu bukan pertama munculnya bukan dari para ulama, ya. Fatwa untuk apa? Merenggangkan itu. Nah, mestinya fatwa-fatwa keagamaan itu munculnya bukan dari pemerintah, tapi dari ulama. Nah, karena itu ulama Saudi pun mereka berselisih pendapat. Ada yang menyetujui apa yang difatwakan oleh pemerintah Saudi, ada yang juga yang tidak setuju. Kalau dilihat di internet fatwa-fatwa yang tidak setuju banyak, fatwa yang setuju juga ada. Nah, karena itu kita penting berdoa tadi, arinal haqqa haqqa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah min thayyibati, dari barang-barang yang baik, maksudnya yang halal, ma razaqnakum, apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah, in kuntum, jika adalah kalian itu, iyyahu, hanya kepada Allah, ta'budun, mengabdi. Jadi kita disuruh dua. Pertama, makan yang halal. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Makan yang halal, ini perintah Allah, kulu, ya, menunjukkan bahwasanya sebaliknya dilarang. Dilarang makan yang haram. Makan yang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Kesimpulannya, makan yang halal menyebabkan doa terkabul. Nah, pilih mana kita? Pilih doa terkabul atau tidak? Kalau pilih doa tidak terkabul, silahkan ditelan yang haram. Dan haram ada dua macam. Haram zatnya, misalnya babi, atau haram caranya mendapatkannya, misalnya riba. Riba itu haram, meskipun duitnya sebenarnya halal. Nah, tadi ada pertanyaan kepada saya, ini ada orang sudah tobat dari riba, tapi dia masih bawa 10 juta. 10 jutanya ini mau diapakan? Kami berdakwah di suatu tempat pelosok, kami ingin membuat satu madrasah. Bolehkah menerima uang sumbangan dari orang yang tobat dari riba tadi 10 juta? Jadi teman saya ini perlu duit yang banyak, 10 juta ini cukup membantu karena ini tempat pelosok, tapi dia khawatir ini halal atau tidak begini.
Nah, maka saya katakan bahwa memang para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, tapi yang dipilih oleh guru kami Syekh Khalid Al-Muslih bahwasanya pendapat yang paling sahih adalah boleh diterima, tidak ada masalah. Kenapa? Karena uang tadi itu bukan haram zatnya. Kalau babi diterima bagaimanapun nggak bisa, harus dibuang. Tapi kalau uang ini kan asalnya halal sebenarnya, hanya dia dulu mendapatkannya secara haram. Nah setelah tahu hukum dia tobat. Nah dia ingin melepaskan diri dari dosanya. Bagaimana caranya? Kasih kepada yang membutuhkan, nggak apa-apa untuk beliau. Tapi kembali ke sini.